Shalom, hai adik-adik. Wah, senang sekali kakak bertemu dengan adik-adik. Wah, kalau adik-adik bisa mendengar pesan ini, berarti adik-adik sudah siap untuk beribadah. Iya, ibadah kali ini spesial karena kita online. Mungkin ada adik-adik yang lihat dari handphone, ada yang lihat dari komputer, ada yang dari laptop, atau mungkin juga dari televisi. Ya, spesial untuk menjaga kesehatan kita sama-sama. Ya. Oh, Kak Riki mau tanya, adik-adik, kan ini ibadah ya. Adik-adik sudah siap? Siap duduknya, duduk manis, tidak pakai tidur-tiduran, ya. Adik-adik juga boleh, mau di pos juga boleh. Pos dulu, siapkan dulu, rapikan dirinya, mau rapikan, mau gosok gigi dulu juga boleh, ya. Nggak mau kalau sambil tidur-tiduran. Karena kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh rindu, mau masuk ke hadirat Tuhan. Mau beribadah, menerima berkat persekutuan dalam hadirat Tuhan. Siap ya? Papa Mama minta tolong juga. Disiapkan adik-adik. Papa Mama juga dapat beribadah. Ya, oke? Baiklah, kalau sudah siap, ayo kita mulai. Kita masuk ke hadirat Tuhan, kita beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Halo Eagle Kids. Apa kalian siap memuji dan menyembah Tuhan? Kalau kalian siap, ayo kita sama-sama melompat dan menyanyi buat Tuhan. Yuk sama-sama tepuk tangan yuk. Kita nyanyikan sama-sama, begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besaran ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Let's go! Hey! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yes, katakan begitu besar kasih, begitu besar kasih, telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besaran ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Let's jump together. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, say oh, oh, tiada bandingannya, tiada dua
day. In hope we rise, we speak your name. We lift our eyes, turn our hearts into your beat. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, our lives alive. Your love our day is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking. Yang bisa lompat bareng yuk. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Sing with fire in our eyes, our lives alive. Your love one day is blazing out. The stream will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. Semuanya ikuti saya. Angkat kedua tanganmu, katakan forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. Sekarang dilambaikan bersama pun. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day.
praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, go. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Dreams my broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Praise you forever. We praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, Mari kita masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so.
hati untuk kami diam Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami yang mendengarkan, agar firman yang tersampaikan jatuh di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Aduh, lapar banget. Lapar. Dari tadi belum makan. Aduh, laparnya. Ada makanan itu. Baunya harum. Kira-kira punya siapa ya? Gimana kalau aku makan saja? Ini bukan punyaku. Tapi kira-kira kalau aku makan, punya siapa ya? Apakah nanti ada yang marah? Coba, kalau kalian seperti Kak Wahyu, kalian merasa lapar, terus di depan kalian ada makanan yang menggoda seperti ini, baunya harum. Bagaimana? Kalian langsung sikat? Gimana? Atau tanya dulu, ada yang punya siapa ini? Ada yang punya siapa ini? Balik. Gak ada yang tahu, sikat aja. Kayak gitu enggak? Kalau posisi kalian seperti ini, ya bagaimana? Tapi kalau misalkan Tuhan Yesus seperti ini posisinya, gimana? Kak Wahyu yakin 100%. Tuhan Yesus enggak akan memakannya. Tuhan Yesus akan menanyakan dulu punya siapa makanan ini. Kak Wahyu kasih contoh lagi. Suatu ketika kalian di taman. Taman itu bersih, indah pokoknya. Taman itu terjaga kebersihannya. Kalian habis makan ice cream. Ada bungkusnya, kertas gitu ya. Setelah habis, terus dibuang kemana nih ya? Ternyata tempat sampahnya ada di ujung sebelah kanan. Di ujung sana. Waduh, gimana ini? Kalau aku jalan ke sana pasti kejauhan. Aku tadi dari sana ke sini, ke sana lagi. Aduh, capek. Apakah kalian bungkus ini disembunyikan di salah satu ada tanaman di bawahnya? Kan gak ada yang tahu. Mungkin nanti sore ada petugas kebersihan datang membersihkannya, diambilkan hanya satu. Nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau dibuang sembarangan kan tahu, aku sembunyikan. Kira-kira bagaimana kalau kalian? Kalian jalan ke tempat sampah itu atau menyembunyikannya di bawah salah satu tanaman? Coba kalau Tuhan Yesus ada di posisi kalian seperti itu. Kau juga yakin 100% Tuhan akan melakukannya, membuang di tempat sampah di sana. Karena itu apa? Karena itu adalah hal yang benar. Ya. Yesus akan selalu memilih melakukan apa yang benar sekalipun itu tidak menyenangkan. Sekalipun itu harus bayar harga, Yesus akan melakukannya. Sama seperti Daud. Daud waktu itu adalah raja yang lain daripada raja-raja sebelumnya. Kenapa, Kak? Karena Daud melakukan segala sesuatunya enggak untuk memikirkan diri sendiri, tetapi tanya Tuhan dulu, benar enggak? Contoh nih, ketika Raja Saul tahu, sewaktu Daud belum diangkat jadi raja, Raja Saul tahu kalau Daud ini akan menjadi raja menggantikannya. Raja Saul iri dan cemburu. Raja Saul sakit hati. Bahkan saat itu banyak orang yang malah memuji Daud daripada Raja Saul. Raja Saul marah dan ingin menyakitinya dengan membunuhnya. Ketika itu Raja Saul dan pasukannya selesai berperang melawan orang Filistin. Akhirnya Raja Saul memutuskan untuk mengejar Daud. Daud dikejar kemanapun dia pergi. Daud panik, ketakutan juga. Loh, kok dibunuh? Daud sama kawan-kawannya pergi dimanapun mereka berada, Raja Saul mengejar. Dimanapun Daud bersembunyi, dicari. Suatu ketika, suatu hari, di hari yang panas, Daud dan teman-temannya ini
lari dari kejaran Raja Saul, dia menemukan sebuah gua. Di gua itu Daud berdiri depannya, aku berteduh di dalamnya. Hei teman-teman, Daud bilang gini, coba cek di dalam gua gimana? Aman bos, oke, kita masuk, oke, sembunyi di situ. Di sini pasti aman. Di dalam gua itu, ya Daud bersembunyi sama teman-temannya. Suatu ketika teman-temannya juga, coba kamu periksa ya, barangkali di luar sana aman atau enggak. Suatu ketika teman-temannya akhirnya memeriksa. Ternyata di kejauhan kelihatan Raja Saul dan anak buahnya mendatangi gua itu. Daud, kenapa? Itu Raja Saul terus memburumu dan sekarang mendekati gua ini. Gimana? Ayo sembunyi. Akhirnya Daud dan teman-temannya masuk terus ke dalam ke bagian yang gelap. Waktu itu Raja Saul sudah di depan gua. Mana ya Daud ya? Ku cari-cari di mana-mana. Kok enggak ada. Tapi apa? Raja Saul melihat ke dalam gua, ternyata enggak kelihatan apa-apa, hanya gelap. Sebenarnya di dalam situ ada Daud dan teman-temannya bersembunyi. Akhirnya Raja Saul mau pergi. Tapi, aku mau buang air nih. Mana ya? Kalau di sini kan kelihatan anak buahku, malu. Aku mau buang air di dalam gua. Aduh, gawat. Daud bilang seperti itu. Dia mau buang air di dalam gua, gimana? Ayo, lebih sembunyi, lebih dalam lagi. Raja Saul masuk ke dalam gua tersebut. Dia melakukan aktivitasnya tadi, buang air. Akhirnya diam-diam Raja Daud di belakangnya seperti ini. Aduh, nggak kelihatannya. Jangan bilang-bilang. Kalau bau, jangan bilang-bilang. Tahan. Wah, sama seperti itu. Ya, jadi ada yang mungkin Kak Wahyu nggak tahu apa yang dilakukan sewaktu Raja Saul di situ dan Daudnya gimana. Tapi yang intinya adalah Raja Saul nggak tahu kalau Daud ada di dekat situ. Di dekat situ sangat dekat. Kira-kira ada kesempatan nggak untuk membunuh Raja Saul? Sebenarnya Daud ini juga nggak mau dikejar-kejar terus sama Raja Saul, nggak mau menjadi pelarian terus. Tapi Daud ingat bahwa Raja Saul juga raja yang pernah diurapi Tuhan. Raja yang menerima urapan dari Tuhan dan Nabi Samuel. Dia tahu, dia mau melakukannya gini, ya bisa. Dari belakang dia buang air, langsung dia bisa balas dendam. Nggak ada yang mengejar lagi. Dan mungkin keluar gua, hei anak buah Saul ini, Raja Saul berhasil aku bunuh, aku balas dendam. Enggak. Daud hanya mengambil sepotong kain jubahnya. Diambil, setelah itu sembunyi lagi. Enggak tahu Raja Saul ini. Setelah Raja Saul selesai, dia keluar gua, dia keluar dengan santainya, tiba-tiba Daud di belakangnya. Hei Baginda Raja, loh kamu tuh di dalam gua. Iya. Hei, ngapain kamu menampakkan diri? Mau enggak? Tunggu dulu Raja. Sebenarnya di dalam gua itu aku bisa langsung membunuhmu bisa. Menyakitimu bisa. Tapi aku enggak mau. Mana buktinya? Kenapa kau enggak mau lakukan? Enggak, Baginda. Aku hanya mengambil ini, jubahmu. Oh iya ya. Waduh. Jangan-jangan benar. Kalau tiba-tiba tadi dia membunuh aku, waduh aku bisa mati. Malulah Raja Saul ini. Sorry Daud, aku enggak akan mengejarmu lagi. Aku janji, sudahlah dengan rasa malu, Raja Saul ini meninggalkanmu. Kira-kira apa yang dilakukan Raja Saul berikutnya? Raja Saul ternyata enggak menepati janjinya. Setelah itu beberapa hari kemudian tetap dikejar lagi Daud dan kawan-kawannya Raja Saul kemanapun dia pergi. Sampai di suatu padang gurun, Raja Saul ini kecapean. Karena mengejar Daud siang, malam, pagi pun. Sampai berlari-lari, berjalan, mendaki gunung, melewati lembah, semua dilakukan. Sampai di padang gurun, Raja Saul ini kecapean. Akhirnya di tengah-tengah dia berdiri. Oke Raja Baginda, silakan tidur. Aku akan kelilingi. Jadi prajurit-prajuritnya mengelilinginya. Tapi apa? Prajuritnya ini juga manusia. Dia juga capek. Dia ketiduran. Tiduran semua. Akhirnya nggak tahu pokoknya lelah lah. Kalau orang lelah pasti ya mendengkur seperti itu. Ya. Nah, sewaktu Daud tahu
Akhirnya Daud menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengambil tombak dan kendi yang di dekat kepalanya Raja Saul. Diambil, dibawa. Ayo ambil. Oke. Diambil. Nah. Cepet, sini. Setelah itu, Daud ini tombak sama. Oke. Yang semuanya diambilnya dia. Ayo kita menjauh dulu. Menjauh dulu sampai jarak agak jauh di atas gunung. Teriaklah Daud. Hei, pengawal Raja Saul. Siapa itu? Itu kan Daud. Berani-beraninya dia. Hah? Kamu jaga rajamu itu waspada enggak? Lihat, aku berhasil nih mengambil tombak dan kendi. Wah, iya ya, gimana ini? Saat itu, sewaktu mengambil tombak dan kendi, kesempatan kedua, Daud bisa membunuh Saul langsung. Tapi enggak dilakukan. Walaupun Raja Saul enggak menempati janjinya, tetap mengejar, tapi yang kedua kalinya enggak dilakukan. Kenapa? Karena Daud tahu, dia apa yang dilakukannya itu, segala perbuatannya, selalu dia tanya Tuhan. Karena dia dekat dengan Tuhan. Benar enggak seperti ini? Walaupun dia enggak mau dikejar-kejar terus, tapi benar enggak seperti ini? Daud enggak mau. Tuhan, benar apa yang kau katakan. Akhirnya Raja Saul memberikan maaf kepada Daud dan Daud bisa melanjutkan perjalanannya dan Raja Saul pulang ke rumahnya. Ketika kalian di sekolah juga menghadapi teman yang sering mengganggu kalian, mengatakan buruk kalian, menyakiti kalian, makan siang kalian sering diambil, alat tulis kalian sering disembunyikan, terus kalian lari, waktu lari terus kakinya diginikan biarkan jatuh. Kira-kira kalian, teman ini bencet ya. Tiap hari ketemu teman ini langsung diganggu terus. Apa yang kamu lakukan? Pasti Kak Wahyu percaya juga, Kak Wahyu juga pernah ngalami dulu waktu sekolah. Pasti sakit hati. Lihat ya. Lihat kalau ada kesempatan nanti sewaktu pulang sekolah di tikungan itu, lihat ya, sewaktu kalau nggak ada guru, miss atau misternya nggak lihat, Sama seperti Kak Wahyu tadi ceritakan. Sewaktu ada makanan di sini, sewaktu ada kesempatan buang sampah sembarangan, kita tanya dulu, apakah itu yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan? Kita harus tanya Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan? What will Jesus do? What will Jesus do? Apa yang dilakukan Tuhan jika posisinya seperti ini? Kita harus tanya, Tuhan, kalau kita melakukan ini benar enggak? Apa yang dilakukan Tuhan? Andalkan firman Tuhan. Minggu kemarin Kak Wahyu bilang bahwa firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan dan mempunyai kuasa. Hari ini Kakak ingin kalian semua berdiri sebagai man of God's word. Kalian bukan saja menjadi orang yang melakukan apa yang kalian katakan atau janjikan pada orang lain. Bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. No. Terlebih lagi, lebih dari itu. Kalian akan menghidupi setiap firman Tuhan yang telah kalian makan sehingga kalian bertumbuh makin kuat dan bisa membawa banyak teman kalian datang pada Tuhan. Amin. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita otomatis menyenangkan hatinya dan akan dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Jika saat ini kalian merasa malas membaca firman Tuhan, kalian cenderung membuka handphone kalian, tab kalian, oke, nggak apa-apa. Di handphone kalian ada Alkitab, sekarang bisa download. Tapi Kak Wahyu sarankan kalian tetap membaca bentuk buku. Karena apa? Setiap kalian membaca firman Tuhan, misalkan nih, ternyata ada salah satu teman kalian WA atau ting, pasti kalian akan tergoda untuk membukanya. Oke, jadi mulai hari ini adalah waktunya kalian kembali pada Tuhan. Apa kalian ingin menjadi sahabatnya Tuhan dan dipakai Tuhan lebih lagi? Mari, saat ini kita mau berjanji. Kita mau memakai firman Tuhan ini untuk segala aspek kehidupan kita.
Tanyakan dulu sebelum kita bertindak. What will Jesus do? Apa yang Tuhan Yesus lakukan kalau posisi seperti ini? Jelas Yesus akan melakukan hal yang benar. Walaupun mungkin ada yang kita harus bayar harga sedikit. It's okay. It's okay. Oke? Kita buka Mazmur ayatnya. Mazmur 119 ayat 9. Yang ketemu katakan, yes, aku sudah menemukannya. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 9. 3, 2, 1. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Kakak ulangi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Amin. Ayo, mari kita sama-sama berdoa, minta sama Tuhan. Mulai saat ini kita janji, kita mau mengaplikasikan firman Tuhan, mau mengeluarkan kuasa atas firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Letakkan tangan kalian berdada, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema bagi hidup kami, Tuhan. Biarlah firman ini, Tuhan, hidup dalam segala aspek kehidupan kami, Tuhan. Kebenaran-Mu, Tuhan, adalah yang paling utama, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Biarlah benih ini jatuh di hati kami, tumbuh menjadi pohon yang besar dan berbuah lebat. Jadikan hati kami tanah yang gembur, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai saat ini kami akan membaca firman-Mu, menghafalkan dan mengaplikasikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang setia, selalu setia menyertai segala aspek kehidupan kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa sekali. Senang sekali ya kita beribadah bersama. Mulai dari tadi, pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhannya. Luar biasa. Kak Riki merasakan hadirat Tuhan. Dan pastinya adik-adik juga. Papa Mama, terima kasih sudah menemani adik-adik beribadah bersama. Dan pastinya akan ada kesempatan lain lagi. Tapi yang paling penting, tetap beribadah bersama ya. Semangat. Dan pastinya hadirat Tuhan ada buat adik-adik dan Papa Mama. Oke, kita akan berdoa berkat. Adik-adik dan Papa Mama boleh tumpang tangan buat adik-adik. Adik-adik boleh angkat tangan atau adik-adik boleh taruh tangannya di dada. Kita sungguh-sungguh ya, mari kita berdoa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, dan juga kasih penebusan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus akan senantiasa memimpin adik-adik dan Papa Mama untuk senantiasa makin indah di dalam Tuhan, makin saling mengasihi, menjadi berkat buat keluarga, menjadi berkat buat sesama, dan pastinya mulai hari ini sampai nanti Maranatha selama-lamanya, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan Papa Mama. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.